Sebenarnya bahagia dan tidak bahagianya kehidupan seseorang bukanlah suatu kesalahan orang lain, tetapi semua itu karena kesalahan kita, karena sumber pola pikir kita yang tidak tepat mengenai diri kita dan mengenai segala sesuatunya. Terlebih tentang diri kita sendiri itu bisa mempengaruhi, itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Nah, bila kita ingin lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, maka kita perlu mengawasi pola pikir kita. Kita perlu mengawasi pola pikir kita. Karena pola pikir kita yang negatif akan membuahkan kehidupan yang negatif. Dan kalau kita memiliki pola pikir yang positif, akan membuahkan kehidupan yang positif juga. Jadi pola pikir itu saudara-saudari sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan pola pikir kita tersesat dan rusak, sebab bila kita memiliki pola pikir yang tersesat, maka hidup kita juga pasti akan tersesat. Hati-hati dengan pola pikir kita. Dan itu dicatat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Saya baca bagi kita. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A. Di sana dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Kalau dalam terjemahan versi lainnya, ada terjemahan versi bahasa Indonesia sederhana, ada bahasa Indonesia literatur, dan macam-macam, ada terjemahan-terjemahan yang lain yang sebenarnya lebih tepat. Di sana dikatakan, saudara-saudari, saya baca salah satunya saja, yaitu Indonesia literatur. Dia bilang begini, sebab seperti orang berpikir, ya, seperti orang berpikir, demikianlah dia. Sebab seperti orang berpikir, demikianlah ia. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang saudara pikirkan tentang diri saudara, demikianlah hidup saudara. Itulah yang dikatakan oleh Amsal ini. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, demikianlah hidup kita. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini rendah, maka itulah kehidupan kita. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan pola yang rendah. Kalau kita memikirkan diri kita berharga, maka kita akan memperlakukan diri ini dengan berhati-hati karena kita menaruh sebuah nilai. Ada sebuah nilai yang kita berikan di dalam diri kita karena pola pikir kita atau mindset kita berpikir bahwa diri saya ini berharga. Jadi apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya, maka demikianlah yang akan terjadi di dalam diri orang itu. Dan rupanya penulis Amsal ini adalah orang yang sudah berpengalaman. Raja Salomo adalah seorang yang berpengalaman. Dia seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Hikmat bijaksana yang tidak pernah ada orang yang pernah hidup sebelumnya, bahkan akan hidup setelah dia, yang pernah memiliki kehidupan yang bijaksana. Dan karena itu dia memikirkan bahwa dirinya bukanlah orang yang sembarangan. Dia menaruh sebuah nilai yang sangat tinggi di dalam dirinya, sehingga apa yang menjadi keputusannya, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, itu juga yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena sebuah pola pikir. Nah, saudara-saudari, ketika dia jatuh dalam dosa, itu juga dipengaruhi oleh sebuah pola pikir. Pola pikirnya apa? Karena dia bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya itu ribuan orang. Itu juga mempengaruhi pola pikirnya, sehingga perilakunya dan kehidupannya juga menjadi rusak. Jadi saudara-saudari, hati-hatilah dengan pikiran kita, karena itu akan menjadi sebuah kehidupan kita. Nah, ada sebuah kalimat yang menarik, saudara-saudari, barangkali kita sering dengar ini. Dia bilang begini, hati-hati dengan pola pikirmu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Jadi pola pikir kita perlu berhati-hati, karena itu akan menjadi ucapan kita. Lalu hati-hatilah dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Dari ucapan akan menjadi sebuah tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu.
Dan hati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Dan hati-hatilah dengan karakter kita, karena itu akan menjadi masa depan kita. Dimulai dari pola pikir, dimulai dari apa yang kita pikirkan. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang saudara pikirkan tentang diri saudara? Apakah saudara adalah orang yang biasa-biasa saja? Apakah saudara berpikir bahwa saudara adalah anak Tuhan? Apakah saudara berpikir bahwa saya adalah seorang pengikut Yesus yang memiliki level kehidupan yang seharusnya berbeda dengan level kehidupan orang dunia? Itu akan mengubah tatanan kehidupan kita, akan mengubah cara bagaimana kita memperlakukan kehidupan ini kalau pola pikir kita sudah diubah. Tapi kalau kita menganggap bahwa diri kita biasa saja, sama dengan orang dunia, sama dengan orang lain, maka kita tidak akan berhati-hati. Baik dalam tindakan kita, baik dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, kita biasa sama seperti orang duniawi. Tahukah saudara, ketika saya di umur masih muda dipercayakan untuk mengembalakan, yang seharusnya di umur 20 sekitar 26 tahun, itu pikirannya masih liar saudara-saudari. Pengennya juga dengan tindakannya, dengan perilakunya, dengan kata-katanya biasa seperti orang dunia, pengen mengekspresikan kata-kata yang dianggap dunia itu sesuatu hal yang biasa. Itu juga masih ada di dalam diri saya, tetapi oleh karena pola pikir saya yang mengubah diri saya, tidak. Saya berkata tidak untuk apa yang saya katakan. Kalau itu tidak membangun orang lain, kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, saya katakan tidak. Tindakan saya kalau itu tidak terpuji, saya katakan tidak. Kenapa? Karena pola pikir saya merasa bahwa saya sudah tidak pantas lagi untuk melakukan itu. Yang walaupun istilah orang dunia masih darah muda. Benar ya saudara ya? Ya, umur-umur 25 tahun sampai 30 tahun itu darahnya muda saudara. Darah muda ya. Ya agak liar lah, kalau naik motor itu balapan lah ya. Kalau bercanda itu candanya ya paling gak ada hal-hal yang negatif. Sampai kita bablas dan tidak tahu tolak ukurnya sampai di mana. Tetapi karena pola pikir saya merasa saya tidak lagi ada di sana, itu merubah tindakan, merubah perkataan saya, merubah bagaimana saya memperlakukan kehidupan saya. Jadi saya berhati-hati. Dimulai dari mana saudara? Pola pikir. Saya merasa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya dilihat oleh orang. Saya dinilai oleh orang. Kata-kata saya, tindakan saya, keputusan saya, itu dimulai dari pola pikir. Pola pikir. Nah pertanyaannya saudara, pola pikir apa yang saudara berikan, atau pikiran apa yang saudara berikan terhadap diri saudara? Terhadap diri saudara sendiri. Karena Amsal itu berkata bahwa apa yang orang pikirkan tentang dirinya, demikianlah ia, demikianlah tindakannya, demikianlah tindakannya, demikianlah ucapannya. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Kenapa orang bisa berkata-kata kotor? Karena dia merasa dia layak untuk mengucapkan kata-kata itu. Karena nilai yang dia berikan di dalam dirinya. Kenapa orang bisa berbuat jahat? Karena dia merasa bahwa itulah dirinya. Standarnya demikian. Tapi kalau orang menaruh nilai tinggi di dalam dirinya, maka dia tidak akan melakukan sebuah kejahatan. Dia tidak akan melakukan perkataan-perkataan yang melukai orang lain, perkataan-perkataan yang rendah, canda-canda yang rendah. Dia tidak akan masuk ke sana karena nilai yang dia berikan di dalam dirinya itu sudah berubah. Ada amin saudara? Itulah yang dikatakan oleh Amsal 23 ini. Ya, apa yang orang pikirkan tentang dirinya, demikianlah ia. Jadi beritahu kiri kanannya, hati-hati dengan pikiran. Ya, terlebih tentang bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita sejajarkan diri kita dengan orang dunia, ya kita akan masuk. Karena kita akan merasa bahwa saya pantas ada di sana. Saya wajar ada di sana.
karena nilai yang kita taruh di dalam diri kita. Itu dimulai dari pola pikir. Tapi kalau saudara menaruh nilai di dalam diri saudara, saudara adalah seorang anak Tuhan, seorang yang sudah mengenal Tuhan, seorang Kristen, nggak mungkin akan masuk ke sana. Nggak mungkin akan berbohong, tidak mungkin akan menipu, tidak mungkin tidak jujur. Karena saudara sudah menaruh nilai, saya standarnya lebih tinggi daripada level orang dunia. Ada amin? Karena pola pikir kita yang kita tanamkan di dalam diri kita, nilai yang kita berikan dalam diri kita, itu merubah tatanan kehidupan kita. Jadi makanya kita perlu berhati-hati di dalam apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Sekali lagi, saya berulang-ulang mempertanyakan ini, saudara pikirkan apa tentang diri saudara? Biasakah? Saudara sejajarkah dengan orang dunia? Atau saudara merasa bahwa saya anak Tuhan? Saya punya integritas. Saya seorang pelayan Tuhan. Saya adalah seorang Kristen. Saya pengikut Yesus. Kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita, maka nilai yang kita berikan di dalam diri kita itu lebih tinggi daripada nilai orang-orang dunia. Sehingga ketika kita bergabung dengan orang dunia, sudah tidak cocok lagi. Tahukah saudara bahwa kalau seseorang sudah mempunyai pola pikir yang sudah berubah di dalam Tuhan, teman-teman lamanya dia sudah tidak nyambung lagi. Karena dia sudah berikan nilai yang berbeda terhadap dirinya sendiri. Dia sudah tidak nyambung lagi dengan teman lamanya. Dari kata-katanya, dari tindakannya, dari perilakunya. Dan teman-teman lamanya juga menganggap bahwa dia sudah tidak nyambung lagi dengan komunitas ini. Udah nggak cocok. Karena kenapa? Karena nilai yang ditaruh di dalam dirinya itu berbeda dengan sebelum dia bertobat. Waktu dia bersama-sama dengan teman-teman lamanya, nilai yang dia taruh itu sama levelnya dengan teman-teman lamanya. Tetapi ketika dia sudah mengenal Yesus, nilai yang dia taruh di dalam dirinya itu naik. Dia tidak lagi sama dengan orang dunia. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus memberikan nilai tinggi di dalam diri kita. Kita ini saudara harus menjadi terang, harus menjadi garam. Artinya kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, saya jadi teladan, saya jadi terang, saya menjadi garam dan terang dunia dimanapun saya berada. Kalau nggak ada pikiran seperti itu, kita akan terobos lampu merah. Saya pastikan itu. Kita akan melanggar aturan bagaimana kita mengendarai kendaraan. Nggak pakai helm lah. Kita akan melanggar semuanya itu. Karena kita beranggapan bahwa kita sama. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita menaruh nilai dalam diri kita. Saya teladan. Saya teladan. Saya teladan. Tidak mungkin melakukan pelanggaran. Tidak mungkin buang sampah sembarangan. Karena berpikir bahwa saya teladan. Saya anak Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita berpikir saya anak Tuhan, tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Karena pola pikir kita merubah tindakan-tindakan kita. Jadi kita harus menaruh sebuah nilai yang tinggi di dalam tatanan kehidupan kita. Kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Amin. Ya, saya baca lagi apa yang dikatakan oleh Amsal 23 supaya kita memahami, dan paling nggak saudara pernah mendengar apa yang saya katakan ini. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Dalam terjemahan yang sesungguhnya diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia literatur, dan berbagai versi yang lain, terjemahan yang benar, seharusnya saudara-saudari dia bilang begini, sebab seperti orang berpikir tentang dirinya, demikianlah dia. Seperti apa yang kita pikirkan tentang diri kita, demikianlah kehidupan kita. Demikianlah apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita pikirkan, saya hamba Tuhan, saya teladan, saya adalah terang dan garam dunia, gak mungkin kita nipu orang. Ya, kalau kita teladan, bisa gak nipu orang? Gak bisa. Bisa nggak tidak jujur kalau kita seorang teladan? Tidak bisa. Kalau dia seorang anak sekolah, bisa nggak nyontek tapi dia seorang teladan? Nggak bisa.
Kalau dia teladan, maka dia harus berprestasi. Dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dia harus mempersiapkan dirinya. Kalau kita terapkan dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, maka kalau saya adalah seorang teladan yang bisa dicontoh oleh orang lain, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan saya? Bagaimana saya bisa bekerja secara maksimal? Bagaimana saya tidak korupsi waktu? Bagaimana saya tidak merugikan bos saya? Karena kita berpikir bahwa saya seorang teladan. Kalau dia seorang yang punya anak buah, bagaimana saya tidak merugikan anak buah saya? Karena dia teladan. Karena dia harus jadi garam. Dia harus menjadi terang dunia. Tapi kalau tidak berpikir tentang bahwa dia adalah teladan, ya dia akan berpikir sama dengan orang dunia. Ini penting di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam perkataan kita. Ketika saya ucapkan hal ini, apakah saya pantas dicontoh? Apakah saya pantas diteladani? Apakah ini bisa menerangi orang lain? Apakah ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ketika saya jualan ini dengan harga segini, pantas gak? Ini bisa jadi teladan gak? Memanfaatkan situasi, itu bisa jadi. Tapi apakah saya jadi teladan dalam hal ini? Sekali lagi saudara-saudari, kita level kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan level kehidupan orang dunia. Karena Alkitab bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Dan ahli-ahli Taurat itu saudara, standar moral mereka itu levelnya tinggi. Dan Alkitab katakan, kalau kita tidak lebih baik daripada itu, kita nggak layak. Karena standar kita yaitu Yesus. Amin saudara. Standar hidup kita itu Tuhan Yesus. Tapi untuk kita bisa berubah, kita harus tanamkan terlebih dahulu dalam pikiran kita. Saya punya standar memiliki pikiran yang sama dalam pikiran Tuhan Yesus. Amin. Makanya dalam Filipi itu, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran kita itu harus memiliki pikiran yang sama seperti Kristus Yesus. Berarti kita sudah beda lagi levelnya dengan orang dunia. Itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Mengubah. Dan tidak mungkin orang yang seperti ini Tuhan tidak di pihaknya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati orang yang seperti ini. Tidak mungkin Tuhan tidak melindungi dan menjaga orang yang seperti ini. Karena dia dipilih untuk menjadi teladan. Karena dia dipilih untuk menjadi berkat. Dia dipilih untuk menjadi terang dan garam dunia. Tapi masalahnya karena pola pikir kita. Karena itu paling penting, paling utama yaitu mengubah pola pikir. Amin saudara. Ubah dulu pola pikir. Itu yang paling penting. Kita mengubah pola pikir. Saya ini siapa? Nah sekarang kita tahu siapa kita. Kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah hanya para pendeta, bukan hanya gembala-gembala, tetapi semua orang yang mengikut Yesus, dia hamba Tuhan. Amin. Kita pengikut Yesus, semuanya adalah hamba Tuhan. Beritahu kiri kanannya, saya hamba Tuhan. Karena kita hamba Tuhan, maka kita punya standar yang tinggi. Itu yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Dari tindakan, perkataan, dari canda kita, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita peragakan, baik dengan cara berpakaian kita harus menjadi terang di sana. Layak nggak diikuti dengan cara berpakaian yang seperti itu? Layak nggak? Dengan pakaian yang seperti saya ini, pantas nggak orang kalau lihat saya itu cocok untuk ditiru? Sesuai dengan tepat ya, tempatnya. Ketepatan tempat dan di mana kita berada. Dengan berpakaian seperti ini pantas nggak ditiru? Artinya dalam segala aspek kehidupan kita harus punya pola pikir yang benar. Saya hamba Tuhan, saya teladan, saya terang dunia. Pantas nggak dengan apa yang saya lakukan ini ditiru atau diteladani oleh orang lain?
Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, saya yakin dan percaya kita bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Melalui hidup kita, mereka bisa berubah. Karena mereka melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Mereka melihat ada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita sudah mempunyai nilai yang berbeda dengan orang dunia. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali, hati-hati dengan pikiran kita tentang diri kita sendiri. Amin. Hati-hati. Apa yang saudara pikirkan tentang diri saudara, demikianlah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perkatakan, dan lain sebagainya. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, demikianlah kehidupan kita. Itu saja yang menjadi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudari. Saya ajak kita untuk datang kepada Tuhan.